Baik, shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Andri selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat kewarganegaraan, dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Baik, perkenalkan saya Christina Junita Tuko dengan NIM 240401040015. Di sini saya akan menjelaskan terkait beberapa tugas UAS filsafat kewarganegaraan. Oke, langsung saja kita masuk ke inti dari video saya ini. Saya akan menjelaskan warga negara kompeten menurut Harriet Moko. Jadi menurut Harriet Moko, warga negara kompeten itu merupakan warga negara yang berpikir kritis, bersikap etis, dan terlibat aktif dalam kehidupan sosial politik. Mereka tidak sekedar memahami hukum, tetapi juga memahami nilai di balik hukum itu. Mereka berani bersuara saat ada ketidakadilan dan tidak diam menghadapi korupsi. Jadi, warga negara kompeten itu merupakan warga negara yang mampu mengatasi masalah apapun yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Mengapa warga negara kompeten itu penting dalam pelaksanaan konstitusi? Karena konstitusi itu adalah cita-cita normatif bangsa. Tapi tanpa warga negara yang kompeten, konstitusi hanya menjadi teks, bukan praktik warga negara kompeten. Warga negara kompeten akan melakukan pengawalan pelaksanaan konstitusi. Mereka juga bisa menjadi penyeimbang kekuasaan, mendorong kehidupan demokrasi yang sehat, dan juga menjadi warga negara kompeten itu mereka bukan penonton tetapi aktor konstitusi. Jadi saya akan menjelaskan perbedaan good citizen dan good man. Dalam filsafat politik, good citizen adalah orang yang taat hukum dan menjalankan tugas sipilnya, sementara good man adalah orang yang berperan dan prinsip moral meskipun kadang hukum tidak mendukung prinsip mereka tersebut. Contohnya, saat pemerintahan melarang untuk unjuk rasa damai, good citizen bisa saja menurut, tapi good man akan tetap menyuarakan keadilan karena itu adalah kebenaran moral dari seorang good man. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum bisa legal tapi tidak selalu etis, dan di situasi lain suara hati manusia menjadi penting. Oke, yang berikut itu keutamaan warga negara menurut Devlin. Jadi Devlin menyebut warga negara itu ideal adalah yang warga negara yang berpartisipasi aktif dalam pemilu, diskusi publik, dan juga kegiatan sosial lainnya. Kritis dan reflektif, mampu menilai kebijakan dengan logika dan etika yang mereka miliki, bermoral, menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan juga tanggung jawab. Jadi warga negara seperti ini itu menjaga agar demokrasi tidak hanya jadi prosedur, tapi juga jadi sasaran keadilan. Oke, baik, yang berikut itu syarat negara mewujudkan bad citizenship. Jadi negara yang ingin menghasilkan warga negara terbaik itu perlu yang pertama itu mendidik warga negaranya menjadi kritis, terus menjamin hak dan kebebasan sipil, menegakkan keadilan sosial, dan juga memberi keteladanan etis dan pemimpin. Mereka harus bisa menjadi contoh untuk warga negaranya. Mereka juga membuka ruang partisipasi yang nyata untuk masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan apapun itu. Tanpa syarat ini, warga akan tumbuh dalam sistem yang pasif atau manipulatif. Mereka tidak akan bisa tumbuh dengan konstitusi atau pancasila yang ada. Indonesia itu mampukah mewujudkan warga negara yang baik? Jadi jawaban dari saya itu bisa, tapi menentang Indonesia punya dasar ideologis yang kuat yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kita masih berharap dengan tantangan seperti ini, rendahnya literasi dan juga kritis dari setiap warga negara. Namun jika pendidikan dijunjung secara tinggi, dikembangkan, Indonesia sangat mungkin mencetak warga negara yang terbaik di dunia. Nilai-nilai materi dasar. Mengapa nilai-nilai ini penting? Yang pertama, karena nilai adalah kompas moral. Tanpa nilai, negara akan kehilangan arah dan hanya menjadi mesin kekuasaan. Yang kedua itu, nilai memberi jiwa dalam tindakan politik yang membuat warga politik dengan menurani bukan hanya kepentingan. Yang berikut itu pentingnya suborn values. Jadi suborn values itu nilai-nilai yang tidak ditawarkan seperti keadilan dan kemanusiaan. Ini sangat penting karena
karena menjadi benteng terakhir dalam menghadapi kompromi politik. Yang kedua, membangun karakter warga yang kokoh dan tidak pragmatis, dan juga nilai-nilai ini penting agar negara tidak terjebak dalam relativisme etis yang bisa menghancurkan seni kehidupan bersama. Yang berikut itu sila ketuhanan dan makna kesucian. Sila pertama Pancasila sering dipahami sebagai upaya religius pribadi, tapi sebenarnya maknanya lebih luas. Jadi kesucian bukan sekedar ibadah, tapi juga hidup jujur, adil, dan penuh kasih sayang, baik dalam politik, ekonomi, maupun sosial. Makna politik secara suci bukanlah ilusi, tapi keharusan moral dalam sistem berketuhanan. Yang berikut itu, mungkinkah warga negara kita ini bisa menjadi suci dalam negara? Jika tidak memahami kesucian sebagai kejujuran, keberadaan moral, dan tindakan tanpa pamrih, maka jawabannya mungkin dan perlu. Negara membutuhkan negara yang suci, yang tidak korup, tidak kompromi terhadap kejahatan, dan mampu berjuang bagi sesama, bahkan ketika itu tidak menguntungkan dirinya sendiri, tetapi dia rela mengorbankan waktu dan juga tenaganya untuk membela sesamanya. Saran yang dapat saya tawarkan itu, warga negara sebaiknya mulai dari diri sendiri dengan membiasakan berpikir kritis, berani bersikap etis, dan aktif dalam kehidupan sosial. Pendidikan kewarganegaraan perlu diarahkan untuk membangun kesadaran, bukan sekedar hafalan, integritas, dan isi ruang publik dengan partisipasi yang cerdas dan bermoral. Oke, solusi yang dapat saya tawarkan yakni meliputi reformasi pendidikan atau pembaharuan pendidikan agar lebih kritis, meningkatkan literasi digital untuk melawan deformasi. Jadi warga negara ataupun anak kecil itu harus dilatih untuk lebih sering membaca. Penyediaan ruangan partisipasi publik yang inklusif, penguatan peran komunitas sipil, dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari setiap warga negara. Mungkin dengan hal-hal itu dapat terciptanya warga negara yang kompeten, yang lebih sadar akan pentingnya sikap saling tolong-menolong. Mungkin hanya itu saja penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf atas kesalahannya. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk kita semua.